Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo, NIM 1904030196, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan, di mana yang pertama itu pengertian rasio. Rasio keuangan adalah alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Rasio keuangan dapat membantu dalam upaya analisa hubungan matematis antara berbagai penjumlahan dalam bentuk rates, persentase atau persen atau proporsi yang sederhana. Kemudian pengertian dana dan modal kerja. Pengertian dana dalam praktiknya dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, digunakan untuk keperluan investasi, artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, kas aktiva tetap lainnya. Yang kedua, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja yaitu merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Adapun pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu konsep kuantitatif, di mana menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini, bagaimana mencakup kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor atau gross working capital. Kelemahan konsep ini adalah yang pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan, dan kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Jumlah aktiva lancar yang besar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum terjamin. Adapun konsep kualitatif, di mana konsep kualitatif itu merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Keuntungan konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Konsep fungsional. Konsep fungsional ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba, artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadian tidak selalu demikian. Adapun pengertian analisis risiko, di mana adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil dapat diterima dari risiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan, dan dampak risiko yang akan terjadi. Analisis rasio keuangan adalah yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang dapat
yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Will Subramanyam dan Halsey tahun 2005, analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Analisis titik impas yang diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau penghasilan sama dengan total biaya. Analisis ini juga mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan, informasi mengenai biaya yang dibebankan kepada perusahaan, serta memberi petunjuk bagi merencanakan laba perusahaan. Dan pengertian analisis laba kotor, salah satu alat bantu manajemen perusahaan yang dapat digunakan adalah analisis laba kotor, di mana analisis laba kotor ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan dan menganalisis hasil pelaksanaan atau aktivitas penjualan dalam perusahaan dengan cara membandingkan antar anggaran laba kotor yang disusun dengan realisasi yang terjadi sehingga dapat diketahui hasil yang telah diperoleh perusahaan. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, di mana pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya target harus dicapai, pihak manajemen termotivasi untuk bekerja sama optimal. Hal ini penting karena pencapaian target ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankannya aktivitasnya, sekaligus ukuran kinerja pihak manajemen ke depannya. Kemudian bagi pihak manajemen, perolehan laba perusahaan tidak hanya sekedar laba saja, tetapi harus memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya ada jumlah angka baik unit maupun rupiah laba yang harus dicapai oleh manajemen suatu perusahaan setiap periodenya, di mana penentuan target laba sangat penting agar para manajemen perusahaan termotivasi untuk bekerja secara maksimal dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pencapaian target minimal yang dibutuhkan sudah merupakan prestasi tersendiri bagi mereka, apalagi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika target tidak tercapai, hal ini merupakan kesalahan yang harus dicari jalan keluar penyebabnya. Lebih dari itu, pencapaian target laba merupakan ukuran untuk menentukan pihak manajemen ke depannya. Tujuan usaha adalah untuk mendapatkan laba. Perencanaan laba memerlukan alat bantu berupa analisa titik impas yang mempelajari hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan, sehingga dapat di dalam suatu industri harus berusaha memaksimalkan untuk menghindari kerugian atau keadaan impas. Sering pula disebut sebagai BEP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Menurut para ahli, yaitu titik impas adalah informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau untung. Titik impas sendiri dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya. Apabila ada pilihan alternatif, maka pilihan yang diambil ialah kegiatan yang memiliki titik impas kecil atau rendah. Kemudian analisa sumber dan penggunaan modal kerja, di mana analisa sumber dan penggunaan modal kerja atau sering disebut juga dengan analisa aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Dengan demikian, aliran dana dapat dikatakan sebagai dasar atau titik awal pembentukan suatu perusahaan hingga berlangsungnya suatu perusahaan. Analisis sumber-sumber dan penggunaan modal kerja digunakan untuk mengetahui sumber serta penggunaan modal kerja selama periode tertentu. Adapun pengertian modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar, di mana ahli
John Stone dan Thomas menjelaskan bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan, dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktif lancar. Adapun tujuan dan sumber modal kerja. Tujuan laporan perubahan modal kerja adalah memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dengan menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja dalam periode tersebut, di mana laporan perubahan modal kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari yang pertama hasil operasi perusahaan, kemudian yang kedua keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, kemudian yang ketiga penjualan aktif tidak lancar, yang keempat penjualan saham atau obligasi. Menurut Munawir S pada tahun 1995, baiklah itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.